Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan memulai untuk virtual tour Kain Ulos bersama Bapak Vilidius Siburian yang akan menjelaskan bagaimana kain ulos yang berasal dari Batak, Sumatera Utara. Baik, sepertinya Pak Vilidius sudah ikut bergabung bersama kita pada pagi hari ini, jadi kita akan segera memulai. Selamat pagi dan selamat bergabung. Saya ucapkan kepada Ibu Sri Kusumawati, Kepala Unit Pengelola Museum Seni, beserta seluruh jajaran dan juga staf. Kepada Ibu Sri Sintasari Neneng Iskandar, Ketua Himpunan Wasta Prema, beserta Bu Laksmi, Bu Sari, dan segenap pengurus dan anggota yang lainnya. Tak lupa juga kami ingin menyapa Ibu Sari Ramdhani kembali sebagai Ketua Umum Mitra Seni Indonesia beserta para pengurus dan juga anggota. Tidak lupa kepada Ibu Lisa Dewi dari komunitas Sanur Wastra beserta para pengurus dan anggota. Tidak terlupa untuk Bapak Vilidius P. Siburian, narasumber pada kesempatan pagi ini. Terima kasih Bapak sudah ikut bergabung. Serta kepada para pecinta, pemerhati, dan penggiat wastra Indonesia, serta para hadirin, peserta virtual tour Kain Ulos yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat, nikmat, dan sehatnya kita dapat berkumpul pada acara virtual tour Kain Ulos dalam rangka pameran nuansa kemilau Wastra Indonesia, Sumatera Timur, dan Sulawesi. Jadi jika minggu kain kapal, maka minggu ini kita akan menambah wawasan dan juga pengetahuan terkait kain ulos dari Sumatera Utara pastinya. Dan tidak lupa untuk para peserta bisa ikut bergabung, mengirimkan pertanyaan kepada Pak Vili nantinya setelah pemaparan dari beliau. Nanti akan ada sesi question and answer, tanya jawab, jadi silakan langsung bisa menuliskannya di kolom chat. Dan juga untuk Bapak Ibu hadirin yang berkenan mendapatkan e-certificate, jangan lupa nanti kita juga akan mengirimkan untuk link daftar hadir. Jadi silakan untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan e-sertifikat yang sudah disiapkan. Dan sebelum kita menginjak pada acara berikutnya, sebagai bentuk rasa bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan mendengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami harapkan para hadirin dapat duduk dengan tegap dan kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Akan dibantu oleh teman-teman panitia.
Baik, terima kasih atas perkenan Bapak Ibu untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yakni kita akan berkenalan terlebih dahulu ya, karena kita sudah mengundang secara khusus ini dari beberapa komunitas dan juga pecinta wastra yang sudah turut ikut bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mengundang kepada Ibu Sari Ramdhani. Hai, selamat pagi Ibu. Sebagai Ketua Umum dari MSI, Mitra Seni Indonesia. Ibu boleh di-unmute dulu sebelumnya? Belum bisa? Baik, Ibu Sari Ramdhani ini merupakan Ketua Umum dari Mitra Seni Indonesia yang terima kasih sekali Ya, Ibu sudah ikut bergabung di di virtual tour kali ini ya Ibu ya. Selamat pagi. Terima Selamat pagi kasih. Ibu. Iya. Saya Sari Ramdhani, mewakili komunitas Perkumpulan Mitra Seni Indonesia. Terima kasih atas undangan dari Museum Tekstil Jakarta dan Himpunan Wastra Prema untuk pagi hari ini, acara pagi ini. Kami apresiasi karena memang ini berhubungan juga dengan aktivitas keseharian kami ya sebagai pecinta, pelaku juga pemerhati dari seni budaya Indonesia, dan kita turut bangga semua dan mencoba untuk bisa satu sama lain bersilaturahmi dan bekerja sama dengan fokus misi visi yang hampir sama juga untuk melestarikan, mengembangkan seni budaya kita. Terima kasih sekali lagi kepada Himpunan Wastra Prema dan juga Museum Tekstil Jakarta atas undangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Ibu Sari Ramdhani dan semoga yang dilakukan oleh Mitra Seni Indonesia selalu untuk pelestarian budaya Indonesia ya Bu ya, dan bersama-sama juga dengan Museum Tekstil dan juga Himpunan Wastra Prema. Dan selanjutnya kita juga turut mengundang dari Sanur Wastra yang kebetulan minggu kemarin sempat hadir ya di Museum Tekstil untuk melihat secara langsung pameran Nuansa Kemilah Wastra Indonesia, Sumatera Timur, dan Sulawesi. Sepertinya yang sudah bergabung dengan kita adalah Ibu Tina. Selamat pagi Ibu Tina. Apakah bisa membuka mic-nya? Sekedar kita akan berkenalan terkait Sanur Wastra. Selamat pagi Ibu Tina. Baik, sebenarnya mungkin masih tersambung ya. Jadi untuk kesempatan pada pagi hari ini kita mengundang kawan-kawan atau sahabat-sahabat Museum Tekstil dari Mitra Seni Indonesia dan juga Sanur Wastra yang kemarin sempat ikut bergabung di pameran Kemilah Wastra Indonesia, Tenun Indonesia, Sumatera Timur dan Sulawesi. Dan pameran ini ya akan kita laksanakan sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi untuk yang sudah hadir dalam virtual kali ini rasanya kurang ya, harus pengen lihat secara langsung betapa indahnya koleksi-koleksi yang ditampilkan pada pameran kali ini. Boleh langsung datang saja di Museum Tekstil Jakarta di Jalan KS Tubun nomor 2 sampai 4 Jakarta Barat. Mohon maaf tadi sempat ke mute ya sedikit ya. Baik, jadi terima kasih sekali untuk yang sudah ikut bergabung dan yang pasti dari virtual tour kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Vilidius Siburian sebentar lagi, tapi yang pasti Museum Tekstil Jakarta ini menempati sebuah bangunan cagar budaya yang pada mulanya dibangun oleh seorang berkebangsaan Prancis pada abad ke-19 yang kemudian dijual kepada konsul Turki untuk dijadikan rumah tinggal. Dan pada tahun 1945, gedung ini menjadi markas bagi para pejuang kemerdekaan. Dan setelah kemerdekaan RI, gedung ini menjadi kantor dan penginapan bagi karyawan Departemen Sosial. Dan setelah itu diserahkan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan pada saat itu, Bapak Ali Sadikin, selaku gubernur, memutuskan bangunan ini yang diserahkan akan menjadi Museum Tekstil Jakarta. Dan pada akhirnya tanggal 28 Juni, tepatnya 46 tahun
yang lalu, di tahun 1976, gedung diresmikan menjadi Museum Tekstil oleh Ibu Negara pada waktu itu adalah Ibu Tien Soeharto. Dan bersamaan pula dengan resmi berdirinya kolaborator abadi dari Museum Tekstil, boleh kita sebut ya, Himpunan Wastra Prema, pencinta kain adat Indonesia. Dan pada saat berdirinya Museum Tekstil nih, Himpunan Wastra Prema menyerahkan 500 helai wastra Indonesia yang merupakan sumbangan dari berbagai kepala daerah di atas himbauan dari Bapak Ali Sadikin dan sumbangan dari para anggota dan pengurus Himpunan Wastra Prema pada waktu itu. Dan 500 koleksi ini menjadi koleksi pertama dari Museum Tekstil Jakarta. Luar biasa sekali ya. Dan tidak usah berlama-lama lagi, yang pasti sudah pengen melihat bagaimana pameran dari nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia, Sumatera Timur, dan Sulawesi, yang pastinya di sini kita mengangkat wastra langka dan pilihan dari ketiga pulau. Dan sesaat lagi kita akan menyimak bersama pemaparan atau bukan pemaparan ya, tapi kita akan dipandu langsung oleh salah satu kurator dari pameran kali ini ya. Pameran kali ini kuratornya ada Ibu Neneng Sri Sintasari Iskandar dan juga ada Mas Beni Grata dan Bu Dante dari Himpunan Wastra Prema. Jadi tidak usah berlama-lama lagi. Lama-lamanya banyak ya. Jadi sudah pada penasaran, kita akan simak bersama. Ini dia virtual tour ya bersama dengan Mas Beni Grata selaku salah satu kurator dari pameran Kemilau Wastra Tenun Indonesia, Sumatera Timur, dan Sulawesi. Kita simak bersama-sama sekarang juga. Selamat datang di pameran Nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia yang menampilkan wastra tenun dari Pulau Sumatera, Timur, dan Sulawesi. Ruangan ini menampilkan wastra tenun dari Lampung yang menjadi salah satu highlight pada pameran kali ini. Ini adalah tampan, digunakan sebagai penutup hantaran pada rangkaian upacara perkawinan. Dua wastra yang digantung di gawangan ini adalah bidak, wastra untuk laki-laki. Wastra yang berbentuk memanjang ini adalah palpai, wastra milik kaum bangsawan, digunakan dengan cara digantung di ruang upacara. Ini adalah tapis kaca, tapis yang seluruh permukaannya diberi hiasan mika yang berkilauan. Kemudian di sampingnya ada baju penggawa, dan juga tapis kaca dan tapis tusukan ratu. Ini adalah tapis inu, tapis yang tenunan dasarnya memiliki motif ikat. Kemudian kita pindah ke ruangan yang lain, di mana ditampilkan wastra tenun dari Bengkulu dan Pasema. Dua selendang di sebelah kiri ini adalah selendang dari Pasema. Kemudian dua selendang lagi di sebelah kanan berasal dari Bengkulu. Yang digantung di gawangan ini adalah bidak, wastra untuk laki-laki. Kemudian selendang dengan hiasan tumpal di kedua ujungnya ini berasal dari Pasema. Dan selendang di bawahnya ini adalah cukin dari Bengkulu.
Ini adalah kain panjang dari Bengkulu yang hanya memiliki kepala di satu sisinya saja. Sedangkan badannya memiliki ragam hias kotak-kotak. Kemudian ini adalah baju bangsawan laki-laki dari Bengkulu. Kemudian selendang yang berwarna merah di paling ujung itu adalah selendang dari Jambi. Kita akan berpindah ke ruangan yang lain lagi. Di sini dipamerkan wastra tenun dari Sumatera Barat. Ini adalah selendang dari Silungkang dengan motif kotak-kotak di bagian tengahnya itu dibuat dengan teknik ikat pakan. Kemudian di sebelahnya selendang dari batu sangkar dengan ragam hias barantai bugih di ujungnya. Di sebelahnya yang berwarna hitam adalah panutui, digunakan sebagai penutup jenazah. Kemudian di sebelahnya yang bermotif kotak-kotak di bagian badannya itu adalah selendang gaba. Wastra songket yang panjang berwarna merah ini adalah penutup kuburan yang ditemukan di Sumatera Barat. Kemudian selendang berwarna putih dengan merah di ujungnya ini adalah kain palampok, digunakan sebagai penutup keranda. Ini selendang dari Tanjung Sungayang. Ini selendang limar songket dari Muntok. Bagian tengahnya memiliki ragam hias ikat pakan, kemudian dikelilingi oleh songket benang emas. Ini selimut dari Insana di Timor. Kemudian kita pindah ke ruangan yang memamerkan koleksi ulos dari Batak. Ini adalah ulos Pinunsaan. Yang berwarna merah ini adalah ulos Mangiring, di sebelahnya ulos Sumbat, kemudian Simar Hapisoran Marsimata, dan Gobar. Ulos berukuran kecil ini adalah tumtuman, digunakan sebagai hiasan kepala. Dari tanah Batak kita pindah ke Timor. Ini adalah selimut dari Malaka, memiliki ragam hias berbentuk geometris yang dibuat dengan teknik pakan tambahan lilit atau buna, merupakan teknik yang khas dari Timor. Selimut dengan bidang tengah berwarna putih ini berasal dari Fatuleu, Kabupaten Kupang, juga dihiasi dengan teknik buna. Yang di sebelah kiri ini adalah pilu saluf, hiasan kepala prajurit Meo. Kemudian ini adalah sabuk untuk laki-laki. Ketiga sabuk di sebelah kiri ini diberi hiasan buna yang penuh di seluruh permukaannya. Kemudian sabuk yang lebih kecil, yang berwarna-warni hanya memiliki hiasan buna di kedua ujungnya saja. Ini adalah selimut dan selendang dari Amanuban di Timur Tengah Selatan. Keduanya memiliki ragam hias ikat yang sangat rumit. Pada selimut ini, ragam hiasnya berupa manusia, kemudian di selendang ini, ragam hiasnya adalah buaya. Selendang kecil ini berasal dari niki-niki dari Amanuban juga. Kemudian di sebelahnya berupa selendang yang dipenuhi dengan benang sutra disebut letros. Ini adalah selimut dari Amanatun dengan ragam hias buaya. Ini adalah Talimbu Gambara Subi dari Tanjung Bira. Kemudian ini adalah bahan
sarung yang belum dijahit dari Bugis. Ragam hiasnya dibuat dengan menggunakan teknik ikat pakan. Sarung berwarna biru ini berasal dari Donggala. Kemudian yang berwarna pink ini berasal dari Bugis. Ragam hiasnya dibuat dengan teknik ikat pakan. Sarung yang memiliki motif kotak-kotak ini juga berasal dari Donggala. Ini adalah selimut dari Amphoang, Kabupaten Kupang. Ruangan ini memamerkan tenun ikat dari Kalumpang dan Rongkong. Ini adalah ori lonjong dari Kalumpang. Ori berarti ikat, lonjong berarti panjang. Berarti ini adalah tenun yang memiliki ragam hias ikat dengan ukuran yang panjang. Kemudian ini juga ori dari Rongkong. Ragam hias di bagian bawahnya disebut dengan dapu, terinspirasi dari patola. Ini adalah rundun lolo, dapat dibedakan dengan ori lonjong yang lainnya dengan adanya lajur-lajur berwarna hitam dan merah yang berselang-seling. Ini adalah tali taubatu. Di bagian bawahnya adalah sabuk keris. Wastra berukuran besar ini adalah Soralangi dari Rongkong. Di sebelahnya adalah Sekomandi dari Kalumpang. Kemudian ini juga masih Sekomandi dari Kalumpang. Motifnya disebut dengan Toso Barekoan. Ini wastra dari Rongkong. Wastra berukuran lebih besar dari ini biasanya disebut dengan porisi tutu di Rongkong dan digunakan sebagai penutup jenazah. Ini adalah selendang janda pengantin dari Palembang. Ini juga selendang limbar songket dari Palembang. Ruangan ini khusus memamerkan tenun kofo yang dibuat dari serat pisang yang berasal dari Kepulauan Sangir dan Talaut. Sejak awal abad ke-20, tenunan kofo ini sudah punah dan sekarang tidak dibuat lagi. Ini adalah wastra tenun dari Aceh. Selendang yang panjang ini adalah ijah dua belaha, yaitu selendang yang memiliki ukuran 12 hasta, digunakan dengan cara dililitkan di badan perempuan, seperti memakai sari. Baik, luar biasa sekali. Itulah dia pameran dari yang diselenggarakan oleh Museum Tekstil Jakarta, Unit Pengelolaan Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan Himpunan Wasta Prema yang mengangkat tenun-tenun dari Sumatera, Timor, dan Sulawesi. Jadi ada 138 koleksi kurang lebih yang dipamerkan pada kesempatan pameran kali ini. Jadi untuk para hadirin yang ingin melihat secara langsung, boleh datang ke Museum Tekstil Jakarta setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi silakan ajak sanak saudara, keluarga, ataupun kolega untuk bisa menikmati wastra-wastra yang ada di Museum Tekstil Jakarta. Dan tidak usah berlama-lama lagi, tapi sebelumnya selamat pagi, saya ingin menyapa Ibu Tina dari Sanur Wastra. Selamat pagi, Bu Tina, boleh raise hand mungkin ya, Ibu ya, biar kita nanti bisa cek untuk mute dan unmute-nya. Ibu Tina dari Sanur Wastra,
sudah ikut bergabung dengan kami di sini. Terima kasih sekali Ibu untuk kehadirannya. Dan yang pasti setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Filidius Siburian yang juga merupakan pemerhati, penggiat, dan juga kolektor dari Wastra Ulos dari Sumatera Utara yang ternyata menurut informasi sang nenek juga merupakan seorang penenun. Dan kabarnya lagi koleksi ulos dari Pak Fili ini udah mencapai 6 lemari. Benar begitu Pak Fili? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah ikut bergabung Pak di virtual tour kali ini Pak. Ya. Ya Pak Fili, mungkin singkat saja sebelum nanti akan ada penjelasan dari Pak Fili terkait ulos, mungkin saja. Tapi sebetulnya ulos ini sudah sangat mendunia. Tapi Pak Fili boleh secara singkat bisa jelaskan ulos itu apa sih Pak? Apakah nama, apakah jenis kain, atau apa nih Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak Fili? Sebenarnya kalau secara harfiah ya ulos itu artinya selimut sebenarnya. Jadi mungkin dulu karena belum ada tekstil seperti sekarang ya, dan di Toba itu kan dingin, jadi mereka menenun kain untuk menjadi penutup badan supaya hangat gitu. Tapi berkembang zaman, kain-kain ini kan dipakai jadi pakaian adat, sekarang sudah dikasih sebagai hadiah. Jadi kalau secara harfiah sebenarnya ulos itu artinya selimut. Selimut ya, jadi pada dasarnya itu, tapi dipakai dalam semua lini kehidupan sekarang ya Pak Fili ya? Ya. Dan perkembangan ulos pun Pak Fili juga mengikuti ya berarti ya, dari ulos yang mungkin tradisional sampai dengan perkembangan saat ini, ya Pak Fili ya? Ya, kalau sekarang kan udah banyak tuh yang udah di print, macam-macam nih, ada yang dicap gitu. Ya, nanti akan banyak pertanyaan nih Pak Fili terkait ulos, mungkin dari Bapak Ibu hadirin yang ikut bergabung dalam virtual tour kali ini, silakan bisa tinggalkan pertanyaan Bapak Ibu hadirin di kolom chat ya. Nanti akan kita bacakan dan nanti yang beruntung akan mendapatkan souvenir ya Bu Laksmi dan Bu Sari ya. Ini souvenir kita adalah tenun yang ditenun oleh penyintas lepra, penyakit lepra yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi silahkan bisa untuk ikut aktif berpartisipasi, memberikan pertanyaan kepada Pak Fili setelah kita akan menyaksikan pemaparan dari Pak Fili terkait ulos yang akan kita simak sesaat lagi. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk mendapatkan sertifikat, kita juga menyiapkan link untuk daftar hadir. Jadi nanti bisa langsung diisi di sana dan nanti sertifikat kita akan kirimkan ke alamat email dari Bapak Ibu hadirin. Jangan sampai salah ya Ibu untuk alamat emailnya, karena kita akan kirimnya melalui sana. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, kita akan segera untuk menyaksikan untuk pemaparan kain ulos dari Bapak Filidius Siburian di pameran virtual kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita mau membahas atau mengulas sedikit tentang wastra dari Sumatera Utara, lebih tepatnya ulos dari daerah Batak Toba dan Batak dari Selatan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang ulos Gobar. Nah, ulos Gobar ini, dia ini dari daerah Silelahi Nabolak. Ulos Gobar ini hanya dipakai para kaum lelaki yang bermarga Silelahi. Nah, tenun ini sampai sekarang masih diproduksi, tetapi dimensinya sudah berubah, dan sekarang itu ada tambahan-tambahan benang-benang gold. Tapi kalau aslinya, kalau yang kain tuanya seperti ini, dan kalau dulu itu dia dari warna alam. Jadi kalau merahnya ini dari morinda, kalau yang hitamnya ini dari indigo. Nah, kalau kita lihat secara detail, sebenarnya ini kainnya nggak hanya lurus-lurus saja, bukan seperti lurik, tapi ada detail di kainnya yang semacam seperti wajik-wajik. Nah, ini dia lungsinya diangkat, sehingga dia akan menghasilkan ada detail-detail seperti wajik-wajik seperti ini. Nah, ini hanya boleh dipakai para marga Silelahi.
dari silalahi nabolak pada umumnya, dan hanya boleh dipakai kaum lelaki. Jadi kalau lagi ada acara adat, mereka memakai ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ada di acara adat nanti, ada orang memakai ulos gini, kita langsung bisa bilang, oh berarti dia marga silalahi. Gitu. Kainnya lumayan lebar, dan ini disambung, jadi di tenunnya itu jadi 3 bagian, ada samping kanan kiri dan tengah, dan ini disambung kanan kirinya. Jadi bertenunnya bisa 3 kali. Gitu. Ini bukan satu kain yang lebar segini, karena kan kalau tenun manual itu dia nggak sanggup, paling maksimal itu 1 meter, ini kan lebih dari 1 meter. Jadi kain itu disambung, sambung 3 gitu. Yang kedua itu ada, ini namanya runjat. Kain ini sudah punah, sudah tidak ada lagi di tenun, dan sudah tidak kita jumpain. Dan bahkan orang Bataknya sendiri pun sudah tidak pernah, mungkin ya yang pernah lihat paling 10% lah, 20% orang Batak gitu. Namanya runjat. Kain ini berasal dari Toba Uluan. Kalau sekarang masuk Kabupaten Toba. Nah, namanya runjat. Tekniknya itu teknik ikat. Sama seperti gobar tadi, sisi kanan kirinya itu ditenun berbeda. Jadi nanti disambung, dijahit di kanan kirinya. Kain ini masih pewarna alam dan masih pakai kapas pintal manual. Warnanya itu ini coklat. Ini dari akar mengkudu yang dicampur dengan lumpur sehingga dia menghasilkan warna coklat seperti ini. Jadi ini ada motif ikatnya, dia atur dengan watu menghani. Jadi kalau kenapa kadang orang suka tanya, kenapa orang Batak itu tenunnya tidak bisa seperti dari NTT yang ada gambar burung, gambar manusia gitu. Kalau di Batak itu dia hanya gambar geometris, dan dia biasanya waktu menenun itu, waktu atur lungsi itu dia nggak lihat. Jadi dia hanya hitung, itu semua isi di kepalanya, nanti gambarnya seperti apa. Jadi kalau dia lupa, ya modelnya jadi kacau gitu. Jadi kalau kita lihat ini, biasanya orang-orang yang bertenun ini orang-orang yang sudah ahli, makanya tenunnya itu sudah sangat rapih sekali gitu. Kain ini dulu dipakai permasuri-permasuri atau orang-orang yang punya status sosial tinggi. Jadi kalau acara adat mereka akan memakai ini. Karena kan kita lihat dari ragam hiasnya, dia sangat komplit. Ada teknik zugia namanya. Ini namanya zugia. Dia ini lungsi tambahan. Jadi ada benang dasarnya lungsi, di atas lungsi ada lagi benang, dan itu nanti lungsi yang kedua ini dia diangkat sehingga dia akan menghasilkan motif seperti ini, namanya zugia. Nah, jadi kita bisa mendeteksi kalau ulos itu ada zugianya, biasanya yang punya itu, yang boleh pakai itu hanya orang-orang tua, atau dia punya high status. Misalnya di kepala nagari, atau orang-orang penting, orang kaya di zaman itu. Jadi hanya kalau kita misalnya dulu lihat orang-orang yang pakai ulos ada zugianya, berarti kalau nggak dia udah punya cucu, dia punya status sosial yang tinggi. Jadi orang-orang, misalnya anak-anak atau kelas bawah itu nggak boleh pakai zugia. Dan biasanya karena teknik bikin zugia ini nggak semua orang tahu, dan ini susah, sehingga ya logikanya kan kain yang susah itu akan dipakai orang yang punya status sosial tinggi. Karena nggak mungkin anak-anak memakai kain tenun yang ragamnya sederhana. Jadi kalau anak-anak itu dia ya pakainya yang lurus-lurus saja, yang plain. Kalau yang orang-orang tua dan punya status tinggi itu yang ragam hiasnya lebih banyak. Gitu. Ini namanya runjat. Dan kain ini masih pakai benang pintal dan warna alam. Jadi kalau kita perhatikan, biasanya di ulos itu ada sisi ujungnya itu beda satu sisi dengan satu sisi yang lain. Itu biasanya kalau yang sebelah itu untuk cowok, yang sebelahnya lagi untuk cewek. Nanti kita akan lihat motifnya ini, kanan sama kirinya sangat berbeda. Yang bawah, dia lebih
lebih ramai motifnya daripada yang atas. Yang ini untuk perempuan, yang ini laki-laki. Jadi di setiap ulos biasanya ada sisi laki-lakinya, ada sisi perempuannya. Ada beberapa ulos yang boleh dipakai laki-laki, ada boleh dipakai laki-laki dan perempuan, ada yang hanya boleh dipakai laki-laki, ada hanya perempuan. Jadi biasanya kalau ulos itu ada sisi laki-laki dan perempuan, jadi kalau yang pakai laki-laki, yang sisi laki-lakinya di depan. Kalau yang memakai perempuan, yang sisi perempuannya yang di depan. Nah, seperti yang berikutnya, ada ini namanya abit godang. Godang itu artinya besar. Jadi dibilang ini abit itu kain. Jadi bilang abit godang itu karena kainnya lebar. Ini berasal dari Tapanuli Selatan. Orang suka bilangnya sadum. Tapi kalau dari asli di kampungnya, di Sipirok sana, bilangnya abit godang. Ini tekniknya itu dia pakan tambahan. Jadi ragam hiasnya ini, benang-benang warna-warni ini, lungsinya kan dia polos. Warna biru, biru indigo. Nah, warna-warninya ini ditambah pakan tambahan. Nah, yang uniknya, ini namanya bonggit. Bonggit ini jadi si benang, lungsinya itu dililiti pakai benang tambahan. Kalau di kain ini namanya istilahnya itu ruang. Bonggit ruang sering bilangnya. Karena dia ada bolongnya. Jadi kain ini bolong. Jadi benang-benang ini dia dililit di lungsinya. Jadi satu-satu. Nah, ini dia kan mengerjakannya kebalik dari sisi belakang. Jadi dia harus bisa switch otaknya untuk menghasilkan yang seperti ini. Ini jadi dililitin salah satu. Jadi untuk menghasilkan motif seperti wajik begini, dia hitung berapa lilit gitu. Jadi misalnya seperti ini, dari lungsi yang ini dia lilit 3 kali, terus dia pindah ke lungsi yang sebelahnya 3 kali sampai nanti di puncak ini. Dia turun lagi, pindah ke samping gitu lagi. Pindah-pindah sampai nanti menghasilkan motif seperti ini. Namanya bonggit ruang. Dari bagian bawah, ini disebutnya rambu. Rambu ini biasanya dia kan sedikit lebih melambai, yang artinya bahwa setiap manusia itu harus bisa mengerti mengalir kehidupannya. Nah, yang di atas ini namanya simata rambu. Jadi hanya ragam hias. Baru yang warna merah kuning ini namanya sirat. Yang di atasnya kemudian yang runcing ini namanya pusuk robung. Atau kalau kita sering dengarnya pucuk rebung. Jadi tunas dari bambu. Nah, artinya itu bahwa setiap manusia itu harus bisa berguna sepanjang hidupnya, ada bermanfaat sepanjang hidupnya. Kemudian ini yang seperti huruf X, ini namanya iran-iran. Yang di atas ini namanya jojak matapune. Naik lagi namanya yok-yok matapune. Terus yang ini yang paling besar dan lebih beragam warnanya itu namanya ruang. Si ruang ini mempunyai arti bahwa pasangan suami istri itu dia harus kuat untuk membangun bahtera keluarganya. Karena ini makanya kan dililit. Supaya kuat kan makanya dililit si lungsinya itu dililit-lilit untuk mencerminkan bahwa pasangan suami istri itu harus kuat. Terus yang di atasnya ada namanya si jobang. Ini kalau kita lihat sepintas dia semacam tumbuhan jagung, namanya si jobang. Ini yang punya arti bahwa kaum Mora, ada istilah di adat Tapanuli Selatan itu Mora, dia harus bisa mengayomi pihak keluarga yang lain. Baru yang atas ini namanya singap.
ini semacam atap. Jadi bahwa kita itu harus kuat kalau ada tantangan, macam misalnya sinar matahari, kita harus mampu bertahan walaupun panas terik gitu. Itu artinya dari Singap. Nah, biasanya di Abid Godang itu ada tulisan-tulisan. Semacam ini kan dia ada tulisan Sai Horas Mahita. Yang artinya semoga kita selalu dalam damai sejahtera. Jadi di ulos itu, karena ulos ini selain dipakai, juga sering diberikan, kadang ada tulisan-tulisan sebagai doa-doa. Misalnya ada sayur matua bulung, yang artinya semoga kita mempunyai umur yang panjang. Nah, yang di kain ini tulisannya Sai Horas Mahita. Semoga damai sejahtera selalu menyertai kita. Kemudian yang ini namanya bunga. Yang motif ini bunga. Itu mempunyai arti bahwa perempuan itu dia harus selalu punya harum semerbak. Gitu, makanya ini ada motif bunga. Kemudian yang ini namanya suri-suri. Suri-suri itu bahasa Indonesia itu sisir. Jadi perempuan dan mungkin semua orang itu harus selalu terlihat rapi. Nah, makanya ini ada suri-suri. Nah, yang tadi itu ini tadi yang lungsi tambahan. Ini juga semacam ragam hias di ulos. Nah, ini ada Dalihan Natolu yang garis-garis ini. Ini kan dia 3 nih yang putih. Yang kuning, merah, kuning, Dalihan Natolu. Kalau di Batak itu kan ada 3 golongan hula-hula, teman semarga, dan pengambil perempuan. Jadi ada pemberi, ada yang mengambil perempuan, dan ada teman semarga. Nah, itu kan biasanya mereka saling ada peran masing-masing. Jadi itu dicerminkan di 3 ini. Seperti itu. Nah, ulos ini, Abid Godang ini, dipakai para laki-laki atau pembesar-pembesar di daerah Sipirok. Makanya disebut Abid Godang. Dan cara memakaikan itu biasanya disampirkan di pundak. Nah, mereka juga kasih kalau misalnya ada yang menikah, mereka suka beri ini sebagai tanda sudah menikah. Dan kain ini ditenun dua kali, karena kan lebar. Kalau yang ulos yang 2 tadi, dia disambung di kanan kiri. Kalau Abid Godang itu dia disambungnya di tengah. Jadi si penenun itu sudah mendesain, nanti kalau dia disambung jadi satu kain yang utuh. Nah, kalau kita lihat kan ini enggak, seperti kalau kasat mata itu enggak kelihatan kalau ini sambungan. Tapi ini sebenarnya disambung. Karena kan alat tenun manual itu kan memang kecil, hanya paling dia bisa 50 cm. Kalau yang zaman dulu. Gitu. Ini dan ada namanya siratnya bawah ini dari mote. Jadi dari kalau yang tua banget itu dia dulu masih dari batu. Yang seperti ini. Jadi dia ini juga susun, waktu udah selesai ditenun, kemudian ini disusun sebagai ujung dari kainnya. Nah, yang berikutnya itu ada teknik lain dari ulos. Ini si mata. Nah, jadi ini motenya ini dia diselipkan di dalam kain ini bukan disulam, tapi dia dimasukkan waktu ditenun. Jadi si penenun itu menghitung motifnya supaya dia jadi seperti ini. Jadi di dalam kepalanya dia udah membayangkan motif apa yang akan dia buat, dan dia mulai hitung dari bawah. Ini bukan disulam, tapi ditenun. Makanya kalau dari belakang dia nggak terlalu kelihatan. Gitu. Dan makanya dalam satu kain biasanya itu ada beberapa teknik. Jadi ini teknik sulam tangan, ada teknik songket. Kalau ini kan dia tekniknya teknik songket, buat seperti ini. Dan ada teknik ikat. Kalau yang ragam
seperti ini kan dia tekniknya ikat. Jadi biasanya satu penenun itu dia punya 2 atau 3 teknik. Nah, biasanya tekniknya itu dia akan gabungkan dalam satu kain. Itu ada bahkan kalau yang sudah profesional banget, dia yang udah tua-tua itu bisa sampai 4-5 teknik dalam satu kain itu dia bisa. Teknik lungsi tambahan, terus dia bisa bikin teknik sulam, bisa songket, bisa ikat, dan bahkan ada beberapa yang bisa bikin sirat. Ujung ulos ini kan namanya sirat. Sirat ini dikerjakan orang yang berbeda, setelah selesai ditenun baru ini dibikin ragam hiasnya ini. Namanya sirat. Ini dilakukan orang yang berbeda. Oke, yang ini namanya ulos ragi hidup. Jadi kalau secara harfiah, ragi itu artinya motif, hidup itu artinya hidup, jadi motif kehidupan. Ulos ragi hidup ini hanya boleh dipakai orang-orang yang punya high status dan dia sudah mempunyai cucu dari anak laki dan anak perempuan. Kain ragi hidup ini ditenun dari daerah Silindung, kalau sekarang itu lebih terkenal dengan Tapanuli Utara atau dari Tarutung. Nah, dia ada yang putih ini untuk menandakan perempuan, yang sisi yang satunya lagi untuk laki-laki. Jadi pinar halak bawah itu laki-laki, yang sebelahnya lagi pinar halak buru atau perempuan. Jadi kalau ini boleh dipakai baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau yang pakai laki-laki, pinar halak bawahnya itu di depan kalau yang laki-laki, yang sebelah sini. Kalau pinar halak buru-buru, ya, kalau perempuan yang pakai, pinar halak buru-burunya di depan. Jadi memakai ini boleh dipakai sebagai semacam selendang, disampirkan di pundak. Jadi kalau yang pakai perempuan, bagian depan itu yang pinar halak buru-buru. Kalau yang memakai itu laki-laki, pinar halak bawahnya di depan. Dan boleh juga ini jadi kain sampiran, seperti sarung, boleh dipakai di bawah, sama. Kalau yang pakainya laki-laki, jadi yang di depan itu yang bagian laki-lakinya. Kalau yang pakai perempuan, yang perempuannya yang di depan. Nah, sama seperti ulos yang lain, kalau yang memakai itu punya status tinggi, tetap ada jugianya. Jadi jugia itu pertanda kalau yang boleh pakai itu yang punya status tinggi, baik di adat maupun di kehidupan sosial. Nah, ragi hidup ini ditenun 3 kali, 3 bagian, tengah, dan samping. Gitu. Yang berikutnya itu, yang ini namanya suri-suri. Suri-suri itu artinya sisir. Jadi suri itu sisir. Nah, yang ini dia, suri-suri itu sering dibikin jadi kain gendong. Jadi kalau kita lihat, ini kainnya nggak diputus. Setelah selesai ditenun, langsung dilepas dan dipilin seperti ini. Keren untuk jadi kain gendong. Boleh dipakaikan begini untuk kain gendong. Nah, kenapa dia suri-suri ini sering dibikin jadi kain gendong? Karena kan motifnya lurus-lurus dan panjang. Jadi supaya si bayi yang digendong itu mempunyai kehidupan yang panjang dan nanti juga mempunyai rezeki yang juga panjang. Nah, yang unik ini juga suri-suri, tapi ini dia diputus. Kain ini pemberian dari nenek saya. Menurut cerita, karena kan mama saya itu cucu pertama dari keturunan. Jadi waktu dia lahir, kain ini ditenun untuk jadi kain gendongnya dia. Makanya sudah bolong-bolong. Yang uniknya itu kain ini setelah ditenun, selesai ditenun, sudah disirat, kemudian dia dicelup lagi ke indigo. Makanya kita lihat siratnya ini jadi warna biru. Karena dan ini halus sekali. Nah, kalau kita lihat juga, siratnya ini dia ada yang sudah putus-putus. Jadi menurut cerita opung saya, ini digunting untuk dijadikan obat. Jadi rambunya ini digunting, terus dia dicampur sama kapur sirih. Jadi kalau ada orang kena herpes yang melilit yang di pinggang,
dia diolesin. Mungkin karena ini dari warna alam, jadi getah dari si indigo itu bercampur dengan kapur sirih, jadi obat. Jadi dia mematiin racunnya si herpesnya. Dan kain ini saya rasa sudah cukup tua. Kita lihat dari penampakannya juga udah sangat riskan dengan robek, udah bolong-bolong. Nah, biasanya ada ragam hias seperti ini. Kalau di songket bilangnya semacam tumpal. Jadi ini pakan tambahan. Kalau di Batak namanya jukit. Karena cara membuatnya ini dia benang lungsinya itu dijukit, dikait gitu untuk memasukkan benang-benang menjadi ragam hias seperti ini. Ini sirat. Nah, sirat ini di ujung ulos selalu ada sirat seperti ini. Ini namanya gundung pahu. Jenis gundung pahu. Gundung pahu itu artinya pakis, tunas pohon pakis. Nah, jadi filosofinya itu, pakis itu kan dia dari kecil. Nanti dia makin besar kan dia muter-muter kan, seperti motif ini, dia kan muter-muter. Nanti makin besar jadi pohon. Jadi filosofinya kita nggak boleh meremehkan orang yang kecil, karena suatu saat dia akan menjadi besar. Sama seperti si pakis tadi, tunas pakis, dia dari kecil makin lama makin besar. Jadi kita nggak boleh. Jadi itu biasanya kita temukan di bawah ulos, di sirat, ataupun di gorga. Gorga itu ragam hias di rumah-rumah Batak itu biasanya ada namanya gorganya itu dari inspirasinya dari pakis itu. Terus kemudian yang ini mangiring. Mangiring itu artinya beriringan. Jadi kalau kita lihat si panah-panah ini dia beriringan dan satu arah. Jadi maknanya itu, nanti kalau misalnya ini diberikan, misalnya orang ada baru lahiran, terus datang pihak hula-hula, si pihak pemberi perempuan, datang ngasih ulos ini dengan harapan, mudah-mudahan ke depannya anaknya datang beriringan, anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau kalau misalnya ada orang lagi bangun rumah baru, terus ada adatnya, kemudian pihak hula-hula memberi ini, ya filosofinya mudah-mudahan nanti yang punya rumah rezekinya bertambah lagi, beriringan lagi datangnya. Yang kemudian itu, ini ada ulos namanya harungguan. Harungguan artinya runggu itu berkumpul. Jadi harungguan itu kumpulan dari motif-motif ulos, dari mangiring, suri-suri, ragidup, jadi semua ada di sini. Kalau kita lihat, yang motif ini mangiring itu di sini kan ada. Ini tadi ragidup yang garis-garis. Di sini juga ada garisnya ini. Yang tadi suri-suri juga di sini ada ini suri-suri. Dan ada motif lain. Ini simar pisoran. Kalau di kepala kan ada unyang-unyang yang muter-muter, itu namanya simar pisoran. Jadi inspirasinya dari situ. Ada ini ragi hotang. Hotang itu artinya rotan. Jadi kalau kita belah rotan, seratnya itu mirip seperti ini. Kemudian yang kuning ini ragi ambasang, bacang. Jadi kalau mangga bacang itu kalau kita belah kan seratnya seperti ini dan warnanya kan kuning seperti ini, kuning mangga. Kemudian ada ini mangiring suksang, dibilang suksang karena satu arahnya ke bawah, satu panahnya ke atas. Gitu. Ini ada gatip-gatip, motif kecil-kecil ini gatip-gatip. Terus yang ini runjat. Terus ada sibolang, yang ini sibolang, ulos biru. Ini motif sibolang. Kemudian ini bolean.
Gitu. Jadi biasanya orang yang bisa menenun ini hanya orang-orang yang punya profesional tinggi. Jadi karena dia sudah bisa bertenun semua motif itu, kemudian dia satukan. Nah, biasanya ini zaman dulu tuh jarang dipakai dalam pakaian adat. Jadi hanya diberikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit sudah lama, nggak sembuh-sembuh, kemudian keluarganya hula-hulanya datang untuk memberi berkat, mudah-mudahan penyakitnya sembuh, dia kasih ini. Atau ada orang yang sudah berseteru lama sekali, nah suatu hari kan mereka akan berdamai, didamaikan, kemudian dikasih ini. Karena semua doa-doa di setiap ulos itu sudah ada dalam satu kain ini. Nah, atau kalau ada orang yang mau pergi merantau, nah biasanya opungnya kasih ke cucunya kain ini sebagai berkat. Karena kan semua ada bintang maratur, ada suri-suri supaya kehidupan panjang, ada bintang maratur supaya semua beraturan, ada mangiring supaya rezekinya beriringan, ada ragi hotang. Hotang itu kan rotan. Kalau kita lihat, rotan itu kan dia punya sifatnya itu, dia kan panjang, kuat, dan elastis. Jadi makanya kalau orang Batak itu suka memberikan ragi hotang ke orang menikah supaya keluarganya, keluarga itu menjadi keluarga yang lama. Terus kehidupan berkeluarga itu dia kuat, tapi juga dia fleksibel. Gitu. Jadi makanya sering dikasih ragi hotang. Begitu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Filidius Siburian atas informasi yang sangat luar biasa, yang pasti jadi tambah wawasannya lagi ya terkait ulos yang ternyata di dalamnya ada banyak sekali filosofi, banyak sekali kegunaan atau fungsinya, dan di balik semuanya yang paling terpenting adalah teknik yang digunakan untuk membuat satu lembar kain ulos yang beragam dan juga tekniknya juga sangat amat bisa dikatakan rumit, dan yang pasti kita sebagai anak muda tahu dulu, nanti mencintai dan juga bisa menghargai dari budaya dari Indonesia tentunya. Dan dari Pak Filidius tadi sudah menyebutkan ada 4, ada salah satunya ada Gobar, Sadum, ada Abid Godang, dan juga banyak lagi yang lainnya. Dan jika Bapak Ibu hadirin yang ingin melihat secara langsung, bisa datang ke Museum Tekstil karena kita untuk pameran Wastra Tenun Indonesia ini sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2022. Jadi silakan boleh hadir sambil kita menikmati kain wastra Indonesia, dan juga pastinya kalau sudah cinta akan bisa lebih menghargai budaya bangsa Indonesia. Dan selanjutnya kita akan masuk di acara sesi tanya jawab, dan selamat siang untuk Ibu Tina dari Sanur Wastra. Bisa untuk membuka kamera dan suaranya Ibu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Ya. Terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami, Ibu. Saya mewakili teman-teman dari Sanur Wastra berterima kasih sekali kepada Bapak diberi pencerahan hari ini, diberi pencerahan tentang ulos. Kita waktu minggu kemarin sudah diberi penjelasan oleh Mas Bemi Grata untuk tenun-tenun yang lain yang dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Timor ya. Kita senang banget karena bisa melihat langsung gitu loh. Akan beda dengan kalau kita secara virtual ya, karena bisa melihat seratnya, terus warnanya itu bisa lebih jelas banget. Ya Ibu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Fili Bu terkait ulos. Iya, saya seperti ada juga tuh tadi di chat saya lihat ya. Saya baru tahu bahwa ulos tuh kalau yang ada sisi lelaki, sisi perempuan kan atas bawah gitu. Terus cara bedainnya gimana ya? Cara pakainya maksudnya jangan sampai kita salah pakai deh. Maksudnya kalau misalnya kita perempuan tuh yang bagian yang lebarnya itu di bawah atau di atas gitu? Itu kan atas bawah kain ya Pak Fili? Ya. Jadi kalau di kain ulus itu memang ada yang ada sisi perempuan, ada sisi laki-laki. Jadi kalau misalnya yang pakai itu perempuan, sisi perempuan yang di depan.
Kalau yang pakainya laki-laki, yang sisi laki-lakinya di depan. Nah, kalau mau lihat cara membedakannya, biasanya itu yang kalau yang sisi laki-lakinya itu lebih sederhana ragam hiasnya, atau dia lebih langsing gitu. Kalau yang sisi perempuan, kalau misalnya kita lihat seperti di ulos penyusaan atau derajat hidup, dia yang sisi perempuan itu lebih lebar. Lebar. Ya. Tapi kan dia atas bawah kan, bukan kayak tumpal gitu yang ada satu bagian sendiri kan, Pak? Bukan, dia atas bawah. Jadi maksudnya kalau kita pakai itu, jadi kalau kita perempuan yang lebarnya itu di bawah gitu. Ya. Kalau laki yang sempit itu yang di bawah. Jadi seperti itu maksudnya. Ya, kalau misalnya dia disampirkan di pundak, jadi yang di depan yang ditekuk gitu ya. Ya, tapi kalau dia dibikin jadi kain di bawah, tetap yang kalau yang pakai perempuan, karena kan ada ulos yang itu boleh dipakai laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kalau yang pakai perempuan, yang bagian sisi perempuannya yang di depan. Terima kasih, jadi tambah ilmu lagi saya. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Agustina, mewakili dari Sanur Wastra. Terima kasih juga sudah ikut bergabung pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya kita akan mengundang Ibu Sari Ramdhani dari Mitra Seni Indonesia. Jika ada pertanyaan terkait ulos, silakan Ibu Sari, boleh di-unmute sebelumnya. Ya. Terima kasih. Untuk Pak Velidius tadi menyenangkan sekali karena kita bisa membayangkan bagaimana penenun-penenun ini tidak hanya menuangkan karya kreatifnya itu sebatas hanya kemampuan untuk menenun, tapi juga selalu berhitung sehingga bisa mencerminkan apa yang akan menjadi karya kreatifnya. Itu sangat incredible ya. Dan apakah saat ini masih banyak penenun-penenun itu menuangkan karyanya seperti yang lama-lama, Pak? Dan di mana saja tempat-tempat daerahnya yang kita bisa temui? Terima kasih. Oke, Bu. Kalau kita lihat sebenarnya ya, tahun awal-awal 90, 2000 itu tenun itu lumayan turun pamornya. Jadi banyak tenun-tenun itu yang sudah ditinggalkan. Tapi sekarang masuk 2020 itu tenun sekarang itu sudah lebih kreatif lagi malah. Dari segi warna dan teknik-teknik lama itu dikembalikan. Cuman sekarang dimensinya berbeda. Kalau dulu kan dia hanya untuk kebutuhan adat. Kalau sekarang kita sudah buat untuk kebutuhan fashion, untuk jadi sarung, selendang gitu. Tapi tetap masih memakai motif-motif lama. Jadi kita bedain. Kalau untuk kebutuhan adat kan ada pakem warna dan dimensi ukuran. Nah, kalau untuk bisa dibilang songket ya, sarung selendang itu dimensi kan sudah berbeda dan warnanya sudah beragam gitu. Jadi teknik-teknik sekarang itu seperti teknik Jugia itu kan dia teknik yang langka, yang bisa itu hanya orang-orang tua. Nah, sekarang kita sudah mulai mengajarkan ke orang-orang muda untuk mereka belajar. Nah, tapi kan untuk kebutuhan adat kan jarang ya, seperti pakai Jugia itu misalnya seperti ulos Simarinjam Sisi. Nah, kalau si ulos Simarinjam Sisi ini kan hanya boleh dipakai anak pertama laki-laki dalam keluarga. Gitu. Nah, jadi kan kalau untuk kebutuhan adat jarang dong, gitu kan. Dan sekali-sekali dipakai. Jadi permintaan itu kan sangat sedikit. Jadi supaya motif itu lestari, kita rubah menjadi sarung dan selendang dengan dimensi yang berbeda, warna yang berbeda, dan untuk kebutuhan fashion. Gitu. Jadi tekniknya yang masih dilestarikan ya? Ya, tekniknya dilestarikan. Kalau seperti Simarinjam Sisi itu kan dia warna hitam. Pakemnya kan dia kainnya warna hitam. Betul. Dan lebarnya itu paling dia disambung kanan kiri. Gitu. Jadi ya kita kreasikan supaya motifnya dan tekniknya tetap lestari dengan bikin sarung selendang. Ya. Jadi memang sangat penting ya kalau kita melestarikan dari seni, dari segi budaya yang harus dilestarikan sehingga mereka masih menggunakan
tekstil tradisional menjadi yang utamanya dengan arti-arti dan motif yang khusus gitu ya. Tapi dari segi komersial mungkin itu pengembangan ya Pak. Ya, kita kembangkan supaya tetap lestari. Ya, setuju Pak. Terima Jadi kasih kan, Pak. Iya, jadi kan juga orang Batak kan boleh pakai. Jadi nggak hanya orang Batak. Gitu. Selain orang Batak juga boleh pakai. Iya, ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Sari Ramdhani, mewakili dari Mitra Seni Indonesia. Terima kasih banyak. Dan jika dilihat dari chat, Pak Fili ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini mungkin menyambung dari pertanyaan Bu Sari tadi, terkait mungkin pengembangan ulos ya, dari Pak Amin Tohari dari Visip Uinsa. Ini dari Sidoarjo, Jawa Timur, hendak bertanya, bagaimana pemilihan kain ulos Batak Toba pada produk busana? Apakah perubahan makna pada kain tenun ulos Batak pada produk busana? Mohon penjelasannya, Pak Fili. Silahkan. Iya, jadi kalau untuk yang fashion mungkin kita bisa pilih ya, yang warnanya sudah, kalau warna-warna dasar itu kan dia merah, hitam, putih, ya paling turunannya coklat, tua, marun, gitu. Indigo, kan biru. Nah, kalau yang sekarang kan untuk fashion itu jadi sudah berubah. Seperti yang di belakang saya ini kan udah turunannya. Jadi kita udah bikin dalam bentuk sarung selendang, dan warna-warnanya kan udah warna-warna kekinian. Jadi kalau untuk mau dipilih untuk menjadi produk fashion, kita pilihnya yang sudah dikaryakan seperti ini. Atau ada beberapa yang sudah dibikin dari ATBM, jadi udah lebih bisa, boleh dipakai untuk digunting-gunting untuk menjadi aplikasi apa gitu. Karena saya juga bikin seperti yang saya pakai ini kan sebenarnya ini ulos. Ulos ya, Mas. Ini ulos harungguan, tapi kan warna kan sudah berubah, warna biru campur coklat muda gitu. Nah ini saya bikin jadi bomber gitu, jaket bomber. Jadi caranya seperti gitu. Ini ada banyak cara untuk ini ya, Pak Fili ya, untuk melestarikan ulos ya. Salah satunya untuk dipakai dalam produk fashion, jadi biar bisa masuk ke generasi saat ini. Ya. Nah, tapi dari Pak Khalidi ini juga bertanya terkait awalnya kan selimut nih, Pak Fili. Tapi sejak kapan ulos digunakan sebagai simbol kasta di masyarakat Batak nih, Pak? Mungkin kita lagi sejarah ulos ya, Pak Fili ya. Ya, kalau kita lihat ya di foto-foto zaman dulu, apalagi kalau kita lihat di misalnya seperti di foto-foto di Tropen Museum, cara memakainya kan benar-benar dililit di badan, karena kan zaman dulu itu kan tekstil belum seperti yang sekarang. Jadi benar-benar mereka pakai. Dan saya juga dulu waktu masih kecil, kalau pulang kampung ke Toba, ada ulos yang memang namanya ragi harangan, itu motifnya plain, itu dipakai untuk selimut, benar-benar pakai selimut, karena kan belum ada dulu itu belum ada selimut seperti sekarang. Gitu. Jadi memang benar-benar dipakai dari zaman dulu. Nah, seiring berkembangnya zaman kan orang ada acara adat. Nah, mereka kan harus memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hadiah. Kalau sekarang kan kita banyak pilihan, tinggal pergi ke mall banyak memilih hadiah apa ada. Kalau dulu kan nggak ada. Kerajinan itu kan hanya mereka ya punya ulos salah satunya. Nah, jadi dari situ mulai mereka memberikan ulos-ulos itu untuk jadi hadiah. Nah, biasanya kalau simbol kasta itu sebenarnya ulos-ulos yang tekniknya sangat rumit seperti pionsaan, ragidup, itu kan cara pembuatannya kan rumit. Otomatis itu udah harus dipakai orang-orang yang lebih tua. Jadi kalau yang orang-orang masih anak-anak kecil itu biasanya pakai yang motifnya plain, dia semacam ragi ambasang, itu dipakai untuk anak-anak, atau bintang maratur, yang lebih sederhana motifnya. Saya rasa cukup. Kalau kurang boleh tanya lagi. Ya, terima kasih. Begitu Pak Khalidi. Jadi simbol kastanya karena kebudayaannya adalah ulos, jadi ulos yang dipakai oleh masyarakat Batak
pada zamannya. Dan dari Ibu Heni Sundari nih, Pak Fili, mengapa kain ulos dianggap istimewa oleh orang Batak gitu? Mungkin ada sejarahnya atau memang hanya satu-satunya kain yang berkembang di masyarakat Batak hanya ulos saja atau ada yang lain sih Pak Fili sebenarnya? Jadi menurut orang Batak ini, ulos itu kan dia salah satu sumber kehangatan juga, dan dia juga sumber berkat, saluran berkat. Jadi kalau bahasa Batak itu parhitean. Parhitean itu jadi saluran berkat. Saat orang Batak memberikan ulos kepada orang yang punya ada acara lah gitu, ada sesuatu, dia akan menyematkan dua-dua di dalamnya. Nah, setiap kain ulos itu ada nama, ada maknanya juga. Jadi bukan asal dibuat namanya. Misalnya bintang maratur. Nah, bintang maratur itu kalau kita lihat di kainnya, dia semacam rasi bintang yang diatur gitu di dalam satu kain. Nah, doanya mudah-mudahan misalnya kalau yang menerima ini orang yang biasanya 7 bulanan. Jadi kalau kain ulosnya dikasih, mudah-mudahan ke depannya semua akan lebih teratur lagi datangnya yang baik-baik. Atau misalnya kalau ada orang yang bangun rumah, terus ada acara untuk memasuki rumah baru. Nah, ulos ini dikasih via hula-hula. Nah, dua-duanya itu akan disematkan. Mudah-mudahan nanti berikutnya akan datang lagi hal-hal baik yang lebih beraturan lagi. Atau misalnya seperti motif mangiring. Motif mangiring itu kan dia ada semacam panah-panah yang beriringan. Makanya disebut mangiring. Nah, kalau misalnya kan diberikan ke orang, ya dua-duanya mudah-mudahan berikutnya itu hal-hal baik datang beriringan lagi. Seperti itu. Seperti kalau misalnya ragi hotang. Ragi hotang itu kan dia, kalau kita lihat kainnya seperti yang di belakang Mas itu yang itu ada ragi hotang. Nah, jadi motifnya itu dia kalau kita lihat itu seperti serat hotang itu dia rotan. Nah, jadi kalau rotan kita belah, serat dalam itu kira-kira seperti itulah di kainnya. Nah, rotan itu kan sifatnya itu dia lentur, kuat, dan panjang. Nah, makanya kenapa ulos ragi hotang itu sering dikasih ke orang yang nikah. Supaya keluarga baru ini diharapkan rumah tangganya itu kuat, panjang, sampai seumur hidup, tapi dia juga fleksibel. Gitu. Nah, seperti ulos Simar Pisoran. Simar Pisoran itu kan dia motifnya itu seperti bulat-bulat gitu. Seperti yang ada motif-motifnya itu. Nah, Simar Pisoran itu unyeng-unyeng yang di atas kepala kan ada tuh yang melingkar. Nah, itu dibilangnya Simar Pisoran. Nah, kalau misalnya itu dikasih ke orang, ya doanya supaya rezeki hal-hal baik itu datang lagi, muter lagi. Jadi tidak habis hal-hal baiknya. Begitu. Iya, baik. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang baik terkait kain ulos ini bagi masyarakat Batak ya, Pak Fili ya. Jadi memang untuk pengembangan ataupun juga pelestariannya perlu sekali untuk dilakukan mulai dari generasi muda sampai dengan generasi selanjutnya. Untuk yang selanjutnya juga ini mungkin ada Mas Fili selanjutnya ya, Mas Fili ya. Semoga nanti yang ikut juga dalam pelestarian ulos ya. Baik, mungkin yang sebelum kita akhiri yang terakhir ini tadi sudah sempat dijawab sih sebenarnya sama Pak Fili, tapi mungkin bisa saya sebutkan karena sudah ikut menjawab ini bertanya maksudnya Ibu Diana. Ini adalah dari berbagai teknik pembuatan kain ulos, tadi yang sudah sebutkan adalah sirat, ada ikat, sulam tangan, dan juga songket. Ini teknik yang paling jarang digunakan sampai dengan saat ini apa, Pak Fili? Dan mungkin sudah adakah yang mungkin ada pelestarian tersendiri terkait teknik-teknik yang sudah mungkin jarang digunakan ini, Pak Fili? Ya, yang paling setiap daerah itu mereka mempunyai teknik masing-masing. Jadi kalau seperti di Tarutung, Tapan Utara itu mereka lebih kuat di teknik songket
tekniknya itu pakan tambahan, jadi teknik songket atau teknik yang saldu. Tapi mereka bisa teknik jugia, tapi tidak terlalu populer, dan bisa juga ikat. Tapi kalau di Tarutung itu lebih kuat di teknik songket. Nah, kalau di daerah Kabupaten Toba, semacam Porsea, Baligi, itu mereka lebih kuat di teknik ikat. Gitu. Nah, juga di Muara dan Samosir itu mereka lebih kuat di teknik ikat. Nah, yang paling jarang orang bisa itu adalah jugia. Jadi lungsi tambahan ini masih sangat jarang. Sekarang kita lagi berusaha mengajari anak-anak muda. Ketepatan besok saya akan pulang ke Toba. Kita akan ajarin mereka. Jadi ada mentornya satu. Jadi anak-anak muda atau ibu-ibu yang baru mulai belajar menenun itu kita ajarin teknik jugia. Dan ada beberapa misalnya seperti di Porsea, mereka tidak terlalu familiar dengan teknik songket, jadi mereka juga kita ajarin teknik songket, jadi supaya sekarang kan lebih ke tenun ini kan kita mengupayakan bisa menjadi sumber penghidupan buat para keluarga-keluarga. Dulu itu kan penenun malah tidak ada yang laki-laki, sekarang sudah banyak anak-anak muda laki-laki atau bapak-bapak rumah tangga yang mereka bertenun. Jadi ada satu keluarga yang saya bina itu suami istri bertenun, anak-anaknya itu mulai diajari untuk ya sederhana menggulung benang. Jadi ya itu sudah bisa menghidupi mereka. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Filidius Siburian yang sudah memberikan insights dan juga pengetahuan yang sangat luar biasa terkait kain ulos. Terima kasih banyak Pak Fili atas waktu dan juga kesempatannya. Semoga pengetahuan yang sudah diberikan mendapatkan banyak hal dari virtual tour kali ini. Dan untuk menutup, terima kasih sekali untuk yang sudah ikut memberikan pertanyaan, dan jangan lupa kita sudah memberikan link absensi di chat. Jadi silakan bisa ya untuk menuliskan absen di sana. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Pak Filidius Siburian terkait kain ulos. Silakan Pak Fili. Oke. Sebenarnya yang di halayak umum itu banyak beranggapan bahwa takut pakai ulos nanti salah atau nanti orang Bataknya marah gitu. Nah, sekarang kita sudah menawarkan hal baru, kita sudah mengkreasikan teknik tenun ulos itu menjadi sesuatu yang baru untuk kebutuhan fashion. Bisa dipakai siapa saja untuk kebutuhan hari-hari. Sekarang kan udah banyak tuh ibu-ibu berkain, remaja-remaja, anak-anak muda juga sudah sekarang pakai jadi baju, jadi sesuatu ya fashion lah gitu. Jadi jangan takut, mari kita sama-sama melestarikan tenun Indonesia. Salah satunya kita membuat ya mengkreasikan ulos itu menjadi sesuatu yang baru supaya siapa saja boleh memakai dan di mana saja. Jadi ulos itu sudah tidak hanya sekedar untuk kebutuhan adat, tapi untuk dikonsumsi sama siapa saja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Fili atas closing statement-nya. Jadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan takut untuk pakai ulos nih, karena sudah dapat izin dari Pak Fili. Izinnya langsung, jadi boleh dikreasikan mungkin ulos-ulos dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Filidius Siburian untuk waktu, untuk pengetahuan dan ilmunya. Semoga masih tetap akan cinta dengan kain Indonesia, kain Nusantara, khususnya kain ulos, dan semoga kita nanti dapat bisa berkolaborasi kembali mungkin di pameran-pameran selanjutnya. Terima kasih Pak Fili. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa virtual tour kain ulos kali ini berarti sudah sampai di sini. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi daftar absensi karena kami akan mengirimkan e-sertifikat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan selamat kepada yang akan mendapatkan souvenir sedikit tanda cinta dari Himpunan Wastra Prema dan juga Museum Tekstil kepada Ibu Sari Ramdhani dari MSI, Ibu Agustina dari Sanur Wastra, dan yang satu lagi dari kepada
Bapak yang dari Sidoarjo nih. Terima kasih sekali sudah ikut bergabung. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Amin Tohari dari Visip Uinsa. Silakan bisa menuliskan nomor handphone di chat untuk nanti kita akan mengirimkan hadiah atau cindramata kenang-kenangan spesial dari penyintas lepra dari Nusa Tenggara Timur. Jadi terima kasih sekali untuk yang sudah ikut bergabung. Jangan lupa di tanggal 6 di hari Sabtu ini kita juga akan mengadakan webinar terkait kain kofo yang ada di Sulawesi, terkait kelangkaan dan juga nanti bagaimanakah pengembangannya kain kofo yang ada di Sulawesi. Jadi jangan lupa di jam 10 pagi juga nanti bisa ikut bergabung di webinar pameran tenun Wastra Tenun Indonesia, Sumatera Timur dan Sulawesi di hari Sabtu ini di tanggal 6. Jangan lupa untuk cek di media sosial UP Museum Seni, Museum Tekstil dan juga Himpunan Wastra Prema. Terima kasih sekali untuk semua yang sudah ikut bergabung pada kesempatan virtual tour kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Ardi Haryadi dari UP Museum Seni mengucapkan selamat siang, selamat kembali beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.